Paket Umroh Peradaban Series Jelajah Jejak Bumi Islam adalah sebuah program yang menggabungkan dua negara atau lebih sebagai sebuah destinasi dengan nuansa yang islami. Kami ingin menawarkan sebuah paket perjalanan panjang antara umroh dan mengenal Islam lebih dalam melalui sejarah panjang Islam di negara Islam lainnya seperti Mesir, Jordan, Palestina, Turki, Uzbekistan, dan Maroko. Berikut beberapa negara-negara tersebut dan cuplikan singkat sejarahnya. Umroh plus Mesir. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia dengan peradaban kuno yang terkenal di seluruh dunia. Peninggalan peradaban kuno yang masih dapat kita lihat hingga saat ini adalah piramida dan Sphinx. Pada masa Mesir kuno, Mesir dikuasai oleh raja yang digelari Farao atau Firaun. Farao tidak hanya dianggap sebagai raja namun juga sebagai penjelmaan dewa. Masyarakat Mesir kuno menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Dewa-dewa tidak terpisah dalam setiap kehidupan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno menyembah banyak dewa yang jumlahnya mencapai ratusan. Dewa-dewa tersebut diantaranya adalah Dewa Osiris, yaitu dewa kehidupan dan pertanian, Dewa Anubis atau dewa kematian, Dewa Ra atau dewa matahari, dan dewa-dewa lainnya. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi merupakan benteng yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Benteng yang dibangun pada tahun 1183 Masehi itu berfungsi untuk melindungi kota Kairo Mesir dari serangan tentara Salib. Dengan pertahanan lapis tiganya, Benteng Salahuddin merupakan benteng termaju pada zamannya, ditambah dengan arsitektur yang dibangun dengan batu marmer dan granit. Seusai merampungkan benteng, ia membangun dinding yang mengelilingi dua pusat kota ketika itu, yaitu Kairo dan Fustat. Benteng itu hingga kini masih berdiri kokoh dan berlokasi tak jauh dari pusat kota Kairo modern. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni. Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga meninggal pada 204 Hijriah atau 821 Masehi. Kecintaan Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan hadis sehingga menjadi salah seorang imam mazhab yang masyhur, kiranya menjadi tauladan bagi umat Islam. Didirikan pada masa dinasti Fatimiyah, Masjid Al-Azhar Kairo adalah masjid yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada awal pendiriannya di tahun 970 Masehi, masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah. Namun dalam perkembangannya, kini Masjid Al-Azhar berkembang menjadi Universitas Al-Azhar yang merupakan pusat pembelajaran ilmu agama Islam dari seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, nama Al-Azhar memiliki arti masjid yang paling megah. Konon katanya, nama ini tidak hanya menggambarkan keindahan arsitektur masjid, tetapi juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan sejarah Islam. Masjid Ibnu Tulun atau Masjid Al-Maidan adalah masjid yang berada di kota Kairo, Mesir. Masjid Ibnu Tulun dibangun pada tahun 876 sampai dengan 879 di masa pemerintahan Ahmad ibn Tulun, penguasa Mesir pertama dari dinasti Ibnu Tulun yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun. Masjid ini sudah berumur ratusan tahun, namun cukup terawat baik hingga saat ini. Masjid ini menjadi salah satu peninggalan masa kejayaan Islam di Mesir. Masjid ini juga menjadi masjid tertua kedua di Mesir setelah Masjid Amr bin Ash. Umroh plus Yordan.
Petra adalah situs di persimpangan warisan alam dan budaya yang membentuk landscape budaya yang unik. Petra awalnya dikenal penduduknya sebagai Rakmu, adalah sebuah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan. Kota ini berbatasan dengan Gunung Jabal Al-Madbah, di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arabah yang membentang dari Laut Mati ke Teluk Aqaba. Daerah sekitar Petra telah dihuni sejak tahun 7000 sebelum Masehi, dan orang-orang Nabatea mungkin telah menetap di tempat yang akan menjadi ibu kota kerajaan mereka pada awal abad keempat sebelum Masehi. Umroh plus Aqsa. Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa, juga disebut dengan Baitul Maqdis atau Bait Suci, adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di Kota Lama Yerusalem, Palestina. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, para khalifah memerintahkan berbagai pembangunan di kompleks Masjidil Aqsa yang kemudian menghasilkan berbagai bangunan yang masih bertahan hingga saat ini, di antaranya adalah Jami Al-Aqsa dan Kubah Shakhrah. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa bangunan berkubah biru itu sendiri, tetapi juga Kubah Shakhrah, bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Masjidil Aqsa menjadi salah satu lambang penting di Yerusalem, dan gambar kubah batu tercetak dalam koin yang dikeluarkan oleh kerajaan Kristen Yerusalem. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya Bait Suci pada masa lalu. Masjidil Aqsa dikembalikan fungsinya seperti semula setelah umat Islam berhasil mengambil alih kepemimpinan kompleks ini pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu, umat Islam mengelola Masjidil Aqsa sebagai wakaf tanpa gangguan hingga pendudukan Israel atas Yerusalem pada tahun 1967. Dalam sudut pandang umat Muslim, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Miraj dari tempat ini, setelah sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram di Makkah. Umroh plus Turki. Islam adalah agama terbesar di Turki sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1400-an. Kini sekitar 99% penduduk Turki adalah Muslim. Negara adidaya ini juga pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun, antara tahun 1299 sampai dengan tahun 1924 Masehi. Kita dapat menjelajahi bangunan-bangunan ini sebagai saksi sejarah peradaban kejayaan Islam di tanah Turki pada masanya. Juga banyak tempat wisata yang wajib Anda kunjungi jika berada di Turki. Setelah penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, kota tersebut berubah menjadi kota Istanbul. Kesultanan Utsmaniyah merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Di antara tempat-tempat tersebut adalah Makam Ertuğrul Gazi, bapak dari pendiri Kesultanan Utsmaniyah atau pemimpin suku Kayi, makam dari Osman Gazi atau Osman I, anak dari Ertuğrul Gazi, yang darinya lah awal terbentuknya Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman. Makam Orhan Gazi, anak dari Osman Gazi,
di mana kota Bursa ditaklukkan pada masa kepemimpinannya, dan peristiwa itu diabadikan dalam diorama raksasa di Museum Bursa Panorama 1326, komplek pemakaman Murad II dan anggotanya, beberapa masjid bersejarah, gunung salju, dan wisata balon udara pun tersedia. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, sekarang Turki merupakan negara dengan sistem demokrasi presidensial. Umroh plus Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah dataran tua di Asia Tengah yang hidup dengan banyak legenda dan sastra. Makam Imam Bukhari, pentafsir hadis Nabi pun berada lahir di Bukhara, dan ia meninggal di Samarkand. Samarkand adalah juga ibu kota pertama Uzbekistan. Sedangkan Bukhara adalah bekas ibu kota keamiran Bukhara. Selain itu, kota Samarkand, Bukhara, dan Khiva juga merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutra yang menghubungkan Eropa dan Cina sejak dulu. Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Umroh plus Maroko. Kerajaan Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Gurun Sahara merupakan hamparan gurun yang luas dan gersang. Ibu kotanya adalah Rabat dan kota terbesarnya adalah Casablanca. Wilayah itu ditaklukkan oleh kaum Muslim pada awal abad ke-8 Masehi, tetapi memisahkan diri dari kekhalifahan Umayyah setelah pemberontakan Berber pada tahun 740 Masehi. Berlokasi tepat di jantung kota Marrakesh, Masjid Qautubiyah adalah masjid terbesar di kota Marrakesh. Berdiri sejak tahun 1147 oleh dinasti Almohad, masjid ini juga memiliki menara tertinggi di Marrakesh. Tinggi menaranya sekitar 77 meter dan hukum setempat membatasi segala pembangunan yang melampaui tinggi menara tersebut agar menara di Masjid Qautubiyah tetap menjadi puncak tertinggi kota Marrakesh. Tempat lainnya adalah Masjid Hasan II yang berlokasi di Casablanca. Masjid megah yang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia ini dibangun sejak tahun 1980 dan selesai pada 30 Agustus tahun 1993, didesain oleh seorang arsitektur Prancis bernama Michel Pinceau dan dibangun oleh Bouygues. Lebih tinggi dari menara di Masjid Qautubiyah, menara di Masjid Hasan II memiliki ketinggian 210 meter. Di malam hari, keindahan dari bangunan ini terpancar dari kejauhan dengan hiasan lampu yang cantik dan eksotis. Dan masih banyak tempat wisata alam lainnya seperti pegunungan salju dan air terjun. Izinkan kami menawarkan sebuah pelayanan segenap hati untuk membimbing dan menemani Anda untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di antara negara-negara tersebut. Segera daftarkan diri sebelum seat kehabisan. Melangkah bersama kami, menjelajahi hamparan bumi Allah yang luas, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kisahnya. Bersama kami, Imtiaz Tour, insya Allah, perjalanan Anda akan lebih bermakna.